Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Yang mengganjal harus ditanyakan, maka tuliskan di kertas. Insya Allah akan saya jawab dengan pertanyaan yang berkualitas. Jangan lagi tanya memancing-mancing. Ustadz, apa pendapat Ustadz tentang artis anu? Mancing-mancing aja. Ustadz Somad, Nabi Adam sama Hawa meninggal, Pak Kuanya siapa? Pertanyaan tak berkualitas. Ustadz Somad, dunia ini bulat apa peta? Emangnya mempengaruhi ibadah kita? Mau peta, mau lonjong, mau lancip? Oleh sebab itu maka kita banyak-banyak menuntut ilmu. Fas'alu ahla zikri. Saya datang kemari bukan berceramah, tapi mengambil pelajaran dari Tuan Haji Mujtaba dan Ibunda Hajah Roqayah. Bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka sampai menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Saya berteman dengan Ustadz Qurtubi sudah 9 tahun. Pulang dari Maroko 2008, langsung ngajar di sekolah beliau. Beliau kepala sekolah di sekolah Al-Azhar Syifabudi. Saya ngajar untuk wali-wali muridnya, ngajar tafsir. Sejak itu berkenalan, tutur kata sopan, santun, baik. Tapi saya mau nanya, segan. Sampai akhirnya sampai hari ini barulah tahu rupanya orang tua mendidik anak-anak. Saya kalau ada acara orang tua, saya tanya, ada nggak biografinya? Ada nggak biografinya? Ternyata ada ditulis, ini orang tua dulu Tuan Haji Mujtaba berpesan anak-anak cucunya mesti masuk sekolah agama. Yang enggak sekolah agama cuma satu, sekolah umum. Tapi sekolah umum tetap basicnya agama. Pelajaran dari sini, saya akan pulang ke Riau, maka anak cucu saya harus seperti anak cucu Tuan Haji Mujtaba. Anak cucuku nanti harus sekolah agama. Anak cucu kita pun juga begitu insya Allah. Allahu Akbar. Masukkan ke pesantren Darun Najah Ulu Jami, masukkan ke pesantren Darul Qalam, masukkan ke pesantren An-Najah Bekasi, masukkan ke pesantren Gontor, masukkan ke pesantren Tebu Ireng, masukkan ke pesantren Tambak Beras, masukkan ke pesantren banyaklah pokoknya. Maka jangan sampai, Pak Ustadz, saya nggak sampai hati lihat anak saya di pesantren Pak Ustadz. Lihat kasur di rumah tebalnya spring bed mantap. Begitu sampai di pesantren kasur tipis. Di rumah cabenya dibelah, bijinya dibuang, digiling, dikasih gula. Pedas nak. Sampai di pesantren jangankan bijinya, batangnya di blender. Gimana nih Pak Ustadz? Bangunkan anak di sekolah, bangunkan anak di rumah. Bangun ya nak, bangun ya nak. Sampai di sana, bangun, 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 bangun. Nangis, disiram, nangis si ibu. Saya ingat dulu waktu di pesantren, ada syekh dari Mesir, namanya Syekh Syakir Abdul Majid Hasan dari Kairo. Bawa batang sapu. Dia nggak mukul, nakut-nakut aja. Kom, wake up, bangun, bangun. Ada satu anak yang bandel, bangun ke masjid. Kata dia, Syekh, ana junub. Pandai dia nipu Syekh. Oleh sebab itu maka sekolahkanlah anak. Alhamdulillah hari ini saya tidak sekedar pengajian tapi juga reuni dengan kawan-kawan sahabat-sahabat. Ya Abdul Samad, naam, Azhari, kita sama-sama di Azhar dulu. Alhamdulillah, apa kabar? Nostalgia masa lalu. Saya pulang dari Mesir 2002, sekarang sudah 2017, 15 tahun yang lalu sudah kembali, tapi kenangan itu tetap hangat di hati. Dulu selama kuliah 4 tahun nggak pernah pulang ke rumah, sampai lupa saya gimana wajah mak saya. Makanya pas pergi haji ke Makkah, nongkrong di depan Hilton, ngelihat ibu-ibu orang Indonesia, mana tahu ada yang mirip. Orang Indonesia dilihat takut. Apa lihat-lihat? Masya Allah, padahal kita sedang rindu sama orang tua. Setelah tamat baru saya pulang. Sampai terlintas, sekarang setelah nikah punya anak, rindu, sayang.
Baru saya berkata dalam hati, kenapa emakku, ayahku dulu mengirim aku ke Mesir? Jangan-jangan aku ini anak angkat. Aku anak angkat apa anak kandung? Anak kandung lah. Kenapa mak kirim aku dulu sampai ke Mesir jauh? Ku kirim kau sekolah biar kau jadi orang. Kalau enggak kau jadi hantu. Maka silakan menangis ibu sekarang, enggak apa-apa. Istri saya kemarin Pak Ustadz, pas anak-anak pertama kami kirim sekolah ke pesantren, bengkak biji matanya sebesar bakso. Kenapa nangis? Rindu mas, sayang mas. Akhirnya saya nasihati, kamu jangan nangis. Lebih baik nangis sekarang. Lebih baik nangis sekarang daripada anak kita nanti pecandu narkoba 2 tahun akan datang. Lebih baik nangis sekarang daripada anak kita menjadi pezina. Alhamdulillah istri saya pun diam dan dia ikut omongan saya. Tapi malam berikutnya saya pula yang nangis Pak Ustaz. Tapi ada juga yang istri ngelawan. Enak aja kamu nasihati aku. Memangnya kamu yang punya. Itu anakku mas. Yang ngandung 9 bulan 10 hari aku. Yang melahirkan bersimbah darah aku. Yang menyusukan 2 tahun aku. Kamu kan cuma modal flash disk aja. Tapi alhamdulillah kerjasama yang baik. Ketika ibu galau, bapak yang menasihati. Ketika bapak rindu, ibu yang menasihati. Datang berdua ke sana. Setelah dia tamat kelas 6, pengabdian 1 tahun kelas 7, nanti pas mau kuliahnya terserah. Kamu mau kemana nak? I will go to Cambridge University. Aku mau ke London mama. Silakan. Karena kau sudah pohon kayu yang besar. Nih, pokok kayu yang besar nggak perlu dikasih pot. Pokok kayu yang besar nggak perlu disiram, dia sudah kuat. Tapi pokok yang kecil kita khawatir akarnya digigit semut, batangnya akan kena hama, pucuknya akan dimakan ulat. Apalagi sekarang ulat sudah mau banyak makan pucuk. Oleh sebab itu kita jaga. Nah, aku jaga engkau 3 tahun sanawiyah, 3 tahun aliyah. Nanti setelah itu terserah kau mau kuliah kemana. Kau mau ke Al-Azhar silakan. Insya Allah kau akan jadi Musa, walaupun agak Fir'aun dikit. Kau mau ke Makkah Madinah silakan. Kau akan menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otak-otak Abu Jahal, Abu Lahab yang kau bawa pulang. Kau mau pergi ke Turki silakan. Gaya-gaya Erdogan kau bawa. Jangan sampai Kemal Atatürk kau bawa juga, sekuler liberal. Maka insya Allah dia akan pulang. Anak-anak kita ini, Ustadz belajar dari mana? Saya belajar dari Tuan Haji Mujtaba. Anak-anaknya dia sekolahkan agama. Cuman saya sendiri yang nggak sekolah agama Pak Ustadz. Saya ambil sekolah umum, tapi tetap juga peduli pada agama. Setelah dia nanti S2, S1 silakan. Saya mau ke ITB, silakan, Institut Teknologi Bandung. Saya mau ke IPB Pertanian Bogor, silakan. Nanti tamat, dia akan jadi sarjana pertanian. Gimana? Alhamdulillah Pak Ustadz. Kerja apa sekarang? Saya petani. Masa tamat sekolah jadi petani? Iya, kebun korma Pak Ustadz. Mantap. Berapa korma sekilo sekarang? 80 rial, 250. Panennya berapa? Nggak terhitung lagi Pak Ustadz. Berapa hektar? Ya sejauh mata memandang lah. Mereka yang akan menolong agama ini dengan apanya? Dengan hartanya. Ini yang Ustadz omongkan ini real nyata atau ngawur? Saya baru pulang dengan Ustadz Fadil Rahmi dari Banda Aceh, ketemu dengan anak kawan-kawan alumni Darul Arafah. Di mana sekarang bang? Nanam kurma. Nanam kurma di Aceh, tumbuh. Kita kadang banyak nanam kurma, tumbuh tapi nggak berbuah. Banyak di halaman Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, korma. Akhirnya dipanggillah pakar korma dari Thailand, namanya Mr. Kola. Bukan kolak pisang yang manis itu. Mr. Kola 16 tahun meneliti korma, tapi agamanya Buddha. Dia non-Muslim, tapi dia baik kepada orang Islam. Dia lihat orang Islam ini kalau buka puasa makan kurma. Ngapain ngekspor kurma? Ngapain impor kurma? Akhirnya dia teliti, maka ditanya, kenapa kurma di sini nggak berbuah? Ternyata setelah dia teliti, ini kurma LGBT. Kurmanya jantan semua ternyata. Kurma jantan pantasan nggak berbuah. Akhirnya solusinya gimana?
Caranya kurma jantan cukup 1, nanti kurma betina yang banyak. Ibu jangan marah ya. Ustadz ceramah Ustadz sering sekali provokatif, terus terang. Ini saya cerita true story, kisah nyata, bahwa kurma itu cukup 1 ya, dan betinanya banyak. Ini berlaku hanya pada kurma, Bu. Jangan marah, please. Nah, oleh sebab itu maka tadi saya ceramah 8:30. Saya tiba-tiba ngelihat jam udah 9:30. Cepat sekali ceramah di sini. Sudah 1 jam saya ceramah. Di mana-mana saya ceramah memang 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Nah, jadi ternyata kalau kita mau bertanam itu harus ada jantan, ada betina, ada laki-laki, ada perempuan. Kok ke situ ceritanya? Kamu sekarang di mana? Saya pertanian, Pak Ustadz. Loh, kok pertanian? Karena saya sarjana pertanian. Kamu? Saya peternakan, Pak Ustadz. Masa sarjana beternak? Ya ternak. Ternak apa sekarang? Ternak lele. Astagfirullah, ternak lele. Banyak lelenya, 2 ekor. Hah? 2 ekor. Kami kebetulan sudah mengembang budidayakan lele, kami periksa. Memang 2 ekor, Pak Ustadz. Ini fotonya, sebesar paus. Hebat dia. Dia rubah genetika lele sehingga besar paus, sampai kumis lele itu pun sebesar batang korma. Dipotong, motongnya pakai sinso. Nah, dimasukkan ke dalam kaleng, diekspor ke Jepang, dimakan sama orang Jepang. Namanya sushi. Dipotong kecil-kecil, sampung sama nasi. Orang Jepang tuh makannya sedikit, tapi tenaganya kuat. Nasi potong sama ikan mentah, potong. Orang kita nasi minyak, nasi biryani, nasi begitu makan. Pantasan Jepang lama menjajah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ke depan, kamu anaknya di mana? Anak saya yang dulu pesantren itu. Iya, sekarang di mana? Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Masya Allah. Sekarang dia di mana? Sekarang sudah kerja di rumah sakit umum dan dia punya program tiap tahun. Apa nama programnya? Operasi sumbing gratis. Mantap. Yang sana dia buka tiap tahun ada program gratis. Apa itu? Khitan masal gratis. Maka siapa saja anak miskin yang mau sunat nggak ada, nah, saya daftar salah satu. Loh, siapa yang Bapak daftarkan? Ini anak saya. Ibu daftar? Iya, siapa? Suami saya daftarkan. Gatal betul dia sunat sekali lagi. Nah, jadi apapun profesimu, nah, seperti pesan Umar At-Tilmisani, nahnu du'at, kita adalah para da'i qabla kulli syai'. Maka kalau kau jadi insinyur pertanian, kau jadi insinyur pertanian yang da'i. Kalau engkau menjadi insinyur peternakan, kau insinyur peternakan yang da'i. Bagaimana kalau artis? Bangganya kita punya artis malam ini, artis tapi da'i, punya komunitas anak-anak muda. Masya Allah. Kalau ustadz ngajak anak muda, ayo sholat, pret. Tapi kalau artis yang buat video pendek, hai saudara-saudaraku sahabat hijrah, mari kita sholat. Sudah berapa lama kita tinggalkan kehidupan ini, mari kita sholat. Maka kawan-kawan pun sholat. Apalagi yang gadis-gadis, wah, sholat mereka luar biasa. Maka kita bangga punya sahabat-sahabat. Saya pun tadi foto dengan kawan-kawan artis ini. Insya Allah kalau di-upload rating saya naik insya Allah. Like. Masya Allah, luar biasa. Hati boleh sedih di Bali, hati boleh sedih di Hong Kong, tapi di Tangerang Selatan berbunga-bunga. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang saya ambil dari Tuan Haji Mujtaba dan Bunda Hajah Ruqayyah, apa dia? Mereka tidak pernah memuji anak-anaknya. Anak jangan dipuji. Ini sekarang banyak, anak saya sekarang ranking 1. Di lokal itu berapa orang? Dia sendirian. Anak jangan pernah kau puji. Kau kasih motivasi, boleh memuji anak melambung-lambung, akhirnya dia menjadi anak kurang ajar.
maka kami tak pernah dipuji Pak Ustadz. Oh, begitu orang tua kalian dulu ya. Sampai sekarang anak-anak ini terpuji, hormat. Ustadz ini cerita apa nih ngalor ngidul? Saya mengalami sendiri. Bersahabat sudah lama. Bukan lama, bukan sebentar. 9 tahun bersahabat. Pernah kau kenal dengan dia? Ya. Dari mana kau tahu dia? Dari TV? Kenal kau dengan dia? Ya. Dari mana kau tahu dia? Baleho? Pernah Ustaz kenal dengan anak-anak almarhum ya? Dari mana kenal? 9 tahun kami sudah bersahabat. Dari mulai cara makannya, cara berpakaiannya, hidup bersosialisasinya, anak-anaknya, istrinya, keluarganya, saya tahu semua. Maka rupanya pendidikan orang tua yang luar biasa. Maka saya malam ini mengambil pelajaran. Hai Abdul Somad, kalau kau ingin anakmu berhasil, jangan kau puji-puji anakmu di depan orang banyak, kau lambung-lambungkan dia, tapi ternyata kau sedang membuat mental keropos kerupuk, isinya tak ada apa-apa, nampak dari jauh besar, begitu kena air cium. Yang ketiga, ini orang tua tidak pernah memanja-manjakan anak. Anak jangan terlalu dimanja. Oh kalau gitu anak kita siksa. Jangan disiksa. Saya termasuk anak yang tidak dimanjakan. Dikirim ke Mesir 4 tahun. Setelah pulang pergi lagi ke Maroko 2 tahun. Tak dimanjakan. Tapi ternyata disitulah letak berdiri di atas kaki sendiri. Jangan sampai anak disuap terus. Mau nikah, kasih duit. Mau sunat, kasih duit. Mau makan, kasih duit. Sampai akhirnya dia tak tahu bagaimana menjalani hidup. Makanya anak-anak yang dibesarkan oleh mbah, kakek, nenek punya penyakit tertentu. Yang ngomong ke saya dokter, Ustadz Somad, anak-anak yang dibesarkan oleh kakek nenek terlalu dimanja. Dia sampai tak tahu cara mengikat tali sepatu. Kalau mau mengikat tali sepatu nangis, nek. Mau makan, nek. Neneknya mati, stres. Mati dia. Oleh sebab itu anak-anak, ini sudah hukum kausalitas. Ini sudah sunnatullah. Susah, semangat, kaya, manja, susah lagi. Maka anak-anak jangan dimanja-manja. Saya Pak Ustadz, bapak saya orang kaya. Ini kata jamaah, mobilnya 6 Pak Ustadz. Tapi saya selama kuliah naik angkot. Sampai-sampai terbertik di pikiran saya, bapak saya kok kejam sekali. Setelah saya punya anak baru saya tahu, ternyata dia mendidik saya menjadi anak yang ngerti kehidupan. Dikasih anak mobil mewah, kacanya hitam 100%, bawa pacar, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, gembong masuk angin. Dikasih motor, harga motor 200 cc, harga motor 660 juta. Begitu di start, kenal potnya baru digergaji. Asal ada orang di situ kena sakit jantung, digas 2 kali mati. Bawa ke sana, malam tahun baru tanggal 31. Papa, mama, pergi dulu. Oke. Tiang listrik mati. Maka kalau sayang sama anak, antarkan dia merantau jauh. Aku tinggalkan engkau di Kuala Lumpur, duit akan kukirim, tapi sekali-sekali kau coba juga. Tak terlalu banyak kukirim. Kutinggalkan kau di Kairo, kutinggalkan kau di Gontor, kutinggalkan kau di Tebu Irang, maka kau jangan terlalu sering-sering menelpon. Di rumah berkecamuk rasa hati. Sayang anak pukul-pukulkan, sayang anak tinggal-tinggalkan, kata pepatah orang Melayu. Bukan berarti kita marah, tapi kita ingin mendidik dia. Terbukti jurus yang dipakai Tuan Haji Mujtaba dan Ibunda Hajah Rukayah, anak-anak berhasil sampai hari ini membanggakan orang tua. Mana buktinya? Sudah meninggal pun mereka 20 tahun, tetap anak cucu berkumpul mendoakan. Yang keempat, mereka mendidik anak-anaknya dengan keikhlasan. Inilah yang paling berat, ilmu ikhlas ini. Ikhlas, tulus. Ini Pak, masjid musola tanah siapa? Tanah wakaf almarhum. Ini sekolah tanah siapa? Tanah wakaf. Ustaz nggak boleh ceritakan itu jadi riya. Orangnya sudah meninggal dunia. Kecuali orangnya masih hidup. Kalau orangnya hidup kita ceritakan kembang. Habis itu kembang pecah dong. Orang sudah meninggal dunia. Wa amma bi ni'mati rabbika fa'addis. Nikmat Tuhanmu ceritakan.
Tadi kita sholat maghrib di sini, habis itu baca yasin di sini, habis itu baca maulid di sini, habis itu sholat isya di sini, habis itu tablik akbar. Sekarang mengalir pahala dari tanah wakaf kepada makam almarhum. Malam ini Abdul Somad bukan ceramah, Abdul Somad sedang ngambil pelajaran. Hai Abdul Somad, kira-kira nanti kalau kau mati ada nggak tanah wakafmu? Pulang dari sini saya akan merubah mindset, main otak, setting. Yang dulu saya berpikir punya rumah besar, maka saya resetting, robah. Rumah tak usah terlalu besar, yang penting halamannya lapang, buat masjid satu, buat sekolah satu, anak-anak. Maka nanti anak cucu berkumpul, sholat berjamaah. Anak. Masalahnya anak saya baru satu pula. Nah, nanti saya bilang istri ibu marah. Peace, damai. Nah, anak-anak ini berpikir, jangan tinggalkan rumah terlalu besar. Tinggal. Waktu dulu anak-anak kecil, anak-anak menikah, betul, ramai. Tapi anak satu menikah, anak satu menikah, anak satu menikah. Akhirnya kita tinggal balik modal berdua sama istri. Rumah besar, pembantu tak ada. Naik tangga 2 kali sakit pinggang, mati. Tinggal sendirian. Tapi rumah cukup sederhana, diperbanyak tanah wakaf. Saya pergi ke salah satu tokoh nasional di Yogyakarta, saya lihat rumah biasa aja, tapi ternyata ada sekolah di samping. Maka sudah umur 70 tahun tetap melihat anak-anak sekolah. Jangan sampai di akhir usia kita sunyi di tengah keramaian. Ramai hiruk pikuk, rumah besar tinggi mewah, tapi kita berada dalam kesunyian, sepi. Saya ingin di akhir usia saya seperti almarhum Tuan Haji Mujtaba, melihat anak-anak membaca Quran, sholat berjamaah. Saya ingin di hari usia saya tua nanti saya akan duduk, umur 70 nih, duduk. Lalu kemudian anak-anak keliling baca Quran. Sini kau baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Udah selesai. Satu lagi sampai akhirnya saya mati. Dosen ini tak lama pensiun, umur 60 pensiun. Takkan lama tahan. Umur 70 sudah memang goyang. Tak tahan. Mata sudah mulai tak nampak. Mahasiswa yang agak cantik nampak juga sikit. Tak tahan lama. Oleh sebab itu saya ingin di hari usia tua, maka datang malam ini bukan berceramah, mengambil pelajaran. Abdul Somad, anakmu nanti kau sekolahkan agama. Ya Allah. Anakmu nanti Abdul Somad jangan kau manja-manja sehingga dia sampai tak bisa hidup mandiri setelah kau mati. Ya Allah. Anakmu nanti kau ikut macam Tuan Haji Mujtaba, keikhlasanmu. Jangan kau ambil sikut sana, sikut sini, cedok. Ini ada namanya jurus gayung. Cedok haram. Suapkan ke mulut anak. Akhirnya anak makan haram. Duit banyak dikasih anak. Akhirnya isi kepala otak anak narkoba zina. Sekarang bertambah satu lagi, LGBT. Gara-gara apa? Gara-gara dikasih makan duit haram. Dulu cuma ada uang tunjangan. Sekarang apa lagi? Uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Akhirnya uang tadi dibawa pulang ke rumah, diberikan ke istri, istri belikan ke tanah nasi disuapkan ke mulut anak. Anak makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ketika masuk ke dalam perut, lalu berubah menjadi darah masuk ke dalam jantung, dari jantung naik ke otak. Nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun khati'atin, nasiyatin ubun khati'atin, silap salah, khati'atin, dosa. Saya bangga dengan kawan-kawan saya dari kalangan artis ini. Mereka ternyata bisnismen, entrepreneur. Ustaz tahu dari mana? Ustaz Somad, ya, ini ada kiriman bolu. Bolu dari mana? Bolu dari artis Pulan. Loh, kok dia tahu? Dia sedang buka rumah bolu. Oh, ternyata punya usaha bisnis luar biasa. Oleh sebab itu ke depan, adik-adik, kawan-kawan, entrepreneur. Kamu bisnis apa sekarang? Ternak, Pak Ustaz. Ternak apa? Ternak kodok. Kau bisnis apa sekarang? Saya bisnis ternak apa? Ternak ayam. Mantap. Di mana ternak ayamnya? Di dekat Cengkareng. Jangan. Gak bisa ternak ayam dekat Cengkareng, karena ayam paling takut suara pesawat. Maka ayam mendengar suara pesawat stres.
Akhirnya besok diperiksa, tak ada telur ayam. Kenapa? Karena kalau sudah stres, tak bersahwat menengok betina. Tengoknya ayam betina, tengoknya ayam jantan, wow, betul. Jadi orang-orang stres ini LGBT juga ujung-ujung. Oleh sebab itu maka bisnis al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Oleh sebab itu kuatkan anak-anak kita, tapi jangan dengan cara yang haram. Alhamdulillah anak-anak almarhum kuat secara ekonomi sekarang. Salah satu anak itu melimpah ke Provinsi Riau dan menjadi kepala sekolah di tempat kami. Banyaklah anak-anak yang terjaga. Ketika kemarin ada sahabat dari Aceh, kami mau buat sekolah Ustaz Somad, di mana kami bisa konsultasi cara membuat sekolah? Ada sahabat saya, siapa dia? Ustaz Qurtubi Mujtaba. Ini nomor HP-nya, hubungi beliau. Bagaimana cara buat sekolah, bagaimana jadi cara kepala sekolah, bagaimana cara mendidik anak-anak, bagaimana membuat. Ini luar biasa. Kami dari Riau mendapat limpahan dari anak-anak almarhum. Kira-kira anak-anak kita di masa akan datang membawa rahmat atau laknat? Banyak yang ragu nampaknya. Entahlah Pak Ustaz, tengok nanti aja dah. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak para penghafal Quran, insya Allah. Amin. Masuk TV saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz kok pakai sorban Palestina? Ini tadi ada orang yang ngasih untuk mengingatkan pada Palestina. Palestina akan merdeka karena kita dari Indonesia menolong saudara kita di sana, insya Allah. Putih tulang kami, merah darah kami, saudaraku Palestina. Cuman dua warna itu juga ada dalam bendera mereka. Ada merah, ada putih, ada hijau, ada hitam. Mengapa warna mereka banyak? Kita tak terlalu suka banyak. Kita simple aja. Dulu Belanda kan punya bendera merah, putih, biru. Datang si pitung dicabutnya biru. Tinggal merah putih. Merah darahku, putih tulangku, NKRI harga mati. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Ustaz pakai sorban itu? Untuk mengenang saudara kita di Palestina. Jadi kita ini belum ada apa-apanya. Hari ini kita susah, saudara kita Palestina lebih susah. Hari ini kita payah, saudara kita di Palestina lebih payah. Maka paling tidak kita berdoa, Allahumma ansur ikhwanan al-mujahidin al-mazlumina fi Palestin. Tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina, ya Allah. Dengan apa kita tolong? Lagi-lagi yang punya harta. Bisa wakaf tanah sekolah, bisa wakaf tanah masjid, anak-anak bisa hidup bersama, bisa punya tetangga, malam ini halaman bisa dibuat untuk acara pengajian. Maka punya tanah yang luas, punya duit yang banyak, tolong saudara-saudara kita. Ini yang bisa menolong di hadapan Allah. Jangan lagi bawaannya kalau udah ngaji, bawaannya mau mati. Gimana dek? Jadi S2, nggak penting S2 Pak Ustadz, kita mau mati aja nih. Gimana Bu? Jadi buka ruko di sana, nggak penting ruko itu Pak Ustadz, kita udah mau mati aja ini. Akhirnya dunia ini tidak dipegang orang beriman, maka rebut dunia ini. Allahu Akbar.